Investasi seringkali dibayangkan sebagai jalan tol, pelabuhan besar, atau kawasan industri yang megah. Namun bagi pemerintah Indonesia, jet tempur, kapal perang, kapal selam, hingga sistem rudal juga dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Karena alasan itulah program modernisasi militer terus dikebut, mulai dari pembelian Rafale, rencana F-15EX, kapal selam Scorpeni, fregat FRMM, pesawat A400M, helikopter Black Hawk, drone tempur Anka, hingga berbagai sistem persenjataan modern lainnya. Di tengah suhu geopolitik kawasan yang semakin panas, langkah ini dinilai penting untuk memperkuat daya tangkal Indonesia di hadapan ancaman masa depan. Namun pada saat yang sama, APBN per Mei 2026 justru mencatat defisit 180,4 triliun rupiah ketika belanja negara melaju lebih cepat dibanding pendapatan. Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan alutsista bukan sekadar belanja besar, melainkan investasi strategis demi keamanan dan stabilitas jangka panjang. Tetapi pertanyaannya, seberapa mahal harga yang harus dibayar Indonesia untuk membangun kekuatan militer modern seperti ini? Jika hanya menatap angka kontraknya, publik mungkin mengira Indonesia sekadar membeli pesawat baru dan perlengkapan militer tambahan. Padahal yang sedang dibangun jauh lebih besar. Sebuah sistem pertahanan modern yang saling terhubung dari udara, laut, hingga ruang komando. Ambil contoh Rafale. Jet tempur asal Prancis ini diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung utama modernisasi TNI Angkatan Udara. 6 unit pertama yang akan tiba bukanlah akhir, melainkan pembuka dari total 42 pesawat yang telah dipesan Indonesia. Keunggulan Rafale ada pada kemampuannya menjalankan banyak misi dalam satu platform, mulai dari menjaga langit nasional, menghantam sasaran darat, hingga mendukung operasi tempur di laut. Namun, kekuatan pesawat tempur modern tidak lagi hanya ditentukan oleh bentuk airframe atau tenaga mesinnya. Yang membuat Rafale benar-benar ditakuti adalah paket persenjataan yang melekat di bawah sayapnya. Indonesia juga memesan rudal Meteor, senjata udara ke udara jarak jauh yang mampu mengincar target sebelum lawan sempat masuk jarak aman. Kehadirannya membuat Indonesia masuk dalam lingkaran kecil negara yang memiliki kemampuan tempur udara generasi terbaru. Dan pertanyaannya, apakah kawasan sudah siap melihat kekuatan baru ini? Untuk serangan ke permukaan, Rafale dapat membawa AASM Hammer, bom pintar yang dirancang untuk menghantam sasaran dengan akurasi tinggi. Dengan senjata ini, target strategis bisa dilumpuhkan secara presisi, tanpa harus membuang banyak amunisi dalam satu operasi. Di balik kekuatan tempur itu, ada Airbus A400M yang berperan sebagai pengangkut logistik sekaligus pesawat tanker. Kehadirannya membuat operasi militer Indonesia bisa menjangkau wilayah lebih jauh dari pangkalan utama, karena jet tempur dapat mengisi bahan bakar langsung di udara. Sementara itu, radar GM403 menjadi mata jarak jauh yang mengawasi langit Indonesia. Sistem ini mampu mendeteksi pergerakan pesawat atau ancaman udara dari ratusan kilometer sebelum masuk ke wilayah yang dianggap sensitif. Jika semua ini digabungkan, Indonesia sebenarnya tidak hanya membeli alutsista baru. Indonesia sedang membangun rantai pertahanan modern, di mana radar mendeteksi ancaman, pesawat memburu target, lalu rudal menghancurkannya dalam satu jaringan operasi terintegrasi. Dan inilah yang membuat banyak pihak bertanya, apakah Indonesia sedang bersiap menjadi kekuatan militer besar di kawasan? Kedatangan 6 jet tempur Rafale bukan sekadar seremoni pembelian pesawat baru, melainkan pintu pembuka dari proyek modernisasi militer terbesar Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Di berbagai matra, daftar alutsista baru terus bertambah dan mulai mengubah wajah pertahanan nasional. TNI AL mulai diperkuat oleh KRI Brawijaya 320 yang membawa rudal Aster 30 standar NATO. Sementara Indonesia juga mengakuisisi rudal Kahan dari Turki
yang disebut sebagai salah satu sistem rudal balistik modern pertama di Asia Tenggara. Di udara, selain Rafale yang dipersenjatai Meteor dan Hammer, Indonesia juga mengoperasikan drone pengintai MAL untuk memperluas kemampuan pemantauan wilayah dari jarak jauh. Namun bagian yang lebih menarik justru ada pada daftar belanja berikutnya. Indonesia berencana mendatangkan 48 jet tempur siluman Kaan dari Turki, 48 jet tempur J-10C dari Cina dengan nilai transaksi sekitar 9 miliar dolar. 2 kapal selam Scorpene Evolve yang diproduksi bersama PT PAL melalui skema transfer teknologi, tambahan pesawat latih T-50 Golden Eagle, hingga kapal patroli Samudra KRI Prabu Siliwangi 321. Jika diperhatikan lebih dalam, sumber alutsista tersebut datang dari 3 poros kekuatan yang berbeda. Prancis mewakili industri pertahanan barat, Cina berdiri sebagai salah satu kekuatan militer terbesar Asia. Sementara Turki muncul sebagai pemain baru yang agresif mengekspor teknologi militernya. Alih-alih menggantungkan nasib pertahanan pada satu negara saja, Indonesia justru menyebarkan investasinya ke berbagai mitra sekaligus. Sebuah langkah yang bisa dianggap cerdas, tetapi juga pasti memancing perdebatan besar. Disinilah pertanyaan besar mulai muncul. Indonesia secara resmi tetap memegang politik luar negeri bebas aktif dan tidak terikat pada blok militer manapun. Namun di saat yang sama, negara ini justru membeli jet tempur generasi baru, rudal balistik, kapal selam modern, hingga sistem persenjataan yang dirancang untuk menghadapi konflik berskala tinggi. Kontras ini terasa semakin tajam ketika seluruh program tersebut berjalan di tengah kondisi fiskal yang sedang tidak ringan. APBN per Maret 2026 mencatat defisit sekitar 240 triliun rupiah. Karena itu, sebagian publik mulai bertanya, apakah pembangunan kekuatan militer sebesar ini benar-benar kebutuhan mendesak atau justru beban baru bagi keuangan negara? Pemerintah berkali-kali menegaskan bahwa modernisasi alutsista bukan persiapan untuk menyerang negara manapun, melainkan langkah antisipasi menghadapi situasi kawasan yang semakin sulit diprediksi. Namun pertanyaan itu tetap menggantung dan sulit diabaikan. Jika Indonesia tidak sedang bersiap masuk ke konflik apapun, mengapa kebutuhan terhadap rudal jarak jauh, jet tempur canggih, dan kapal perang modern meningkat begitu cepat? Apakah ini murni modernisasi yang memang tertunda selama puluhan tahun? Atau sebenarnya ada ancaman besar yang belum sepenuhnya dibuka kepada publik? Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal dengan satu prinsip besar yang nyaris tidak pernah bergeser. Bebas aktif, tidak bergabung dengan blok militer manapun, tidak terseret dalam pertarungan kekuatan besar, tetapi tetap membuka hubungan dengan semua pihak. Namun memasuki 2026, prinsip itu kini terlihat jauh lebih rumit, karena Indonesia harus bermain di tengah persaingan global yang semakin panas. Di satu sisi, Indonesia memperkuat kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat dan bahkan disebut sebagai salah satu mitra strategis Washington di Asia Tenggara. Namun di sisi lain, Jakarta tetap menunjukkan garis merah yang tegas. Ketika muncul permintaan terkait penggunaan wilayah udara Indonesia untuk kepentingan militer asing, pemerintah memilih mempertahankan posisi independen dan tidak membiarkan kedaulatan negara dipakai sembarangan. Pola yang sama juga terlihat dalam belanja alutsista Indonesia. Jet tempur datang dari Prancis, rudal, dan pesawat generasi baru dipesan dari Turki. Sementara Cina ikut masuk dalam daftar pemasok pertahanan. Arah kebijakan ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan sedang merapat ke satu kubu tertentu, melainkan sedang membangun kekuatan sendiri di tengah dunia yang makin terbelah. Dan pertanyaannya, apakah strategi ini cerdas atau justru terlalu berisiko? Masalahnya, strategi besar seperti ini datang dengan harga yang sama sekali tidak murah. Pada 2026, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai sekitar 187 triliun rupiah
menjadikannya yang terbesar dibanding kementerian lain. Sebagian dana digunakan untuk operasional dan pemeliharaan, sementara sisanya diarahkan ke program modernisasi alutsista yang kini terus bergerak. Di saat yang sama, kondisi fiskal negara sedang menghadapi tekanan serius. Hingga awal Juni 2026, defisit APBN telah mencapai 180,4 triliun rupiah. Nilai tukar rupiah yang bergerak di kisaran 18.000 rupiah per dolar juga membuat situasi semakin berat, karena sebagian besar kontrak alutsista dibayar dengan mata uang asing. Ketika dolar menguat, biaya pengadaan otomatis ikut membengkak. Kondisi ini akhirnya memicu perdebatan yang semakin tajam. Sebagian pihak menilai modernisasi militer tidak bisa lagi ditunda jika Indonesia ingin menjaga kedaulatan wilayahnya di tengah dunia yang makin tidak pasti. Namun pihak lain mengingatkan bahwa ketergantungan impor alutsista masih sangat tinggi, sehingga dana besar yang dikeluarkan justru banyak mengalir ke industri pertahanan luar negeri. Di tengah kebutuhan pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemulihan daya beli masyarakat, pertanyaannya menjadi semakin panas. Seberapa mahal harga yang harus dibayar Indonesia demi membangun kekuatan militer yang siap menghadapi ancaman masa depan? Pertanyaan terbesar dari seluruh modernisasi militer Indonesia sebenarnya sederhana, tetapi sangat sensitif. Semua jet tempur, kapal perang, kapal selam, dan rudal ini sebenarnya disiapkan untuk menghadapi siapa? Pemerintah selalu memberikan jawaban resmi yang sama, yaitu menjaga kedaulatan dan mengantisipasi ketidakpastian geopolitik. Namun jika melihat peta strategis di sekitar Indonesia, ada beberapa titik panas yang diam-diam sering masuk dalam perhitungan para analis pertahanan. Yang pertama adalah Selat Malaka. Jalur sempit ini bukan sekadar perairan biasa, melainkan salah satu urat nadi perdagangan dunia. Setiap hari, jutaan barel minyak dan barang bernilai triliunan dolar melintasi kawasan ini. Jika suatu hari konflik besar antara kekuatan global pecah, gangguan terhadap Selat Malaka bisa mengguncang ekonomi jauh melampaui Asia Tenggara. Titik kedua berada di Laut Natuna Utara. Dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini berulang kali menjadi sumber ketegangan akibat aktivitas kapal asing yang masuk ke area yang diklaim sebagai zona ekonomi eksklusif Indonesia. Situasi inilah yang membuat pengawasan udara, radar jarak jauh, dan kemampuan respon cepat tidak lagi terdengar sebagai pilihan, melainkan kebutuhan yang semakin mendesak. Titik ketiga adalah semakin panasnya persaingan Amerika Serikat dan China di kawasan Indo-Pasifik. Semakin tajam rivalitas dua raksasa ini, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi negara-negara yang berada di tengah pusaran, termasuk Indonesia. Tantangannya bukan hanya menjaga keamanan wilayah, tetapi juga mempertahankan politik luar negeri yang tetap independen, tanpa terseret menjadi pion dalam permainan kekuatan besar. Skenario pertama adalah kondisi yang paling ideal. Modernisasi alutsista berhasil menciptakan efek tangkal yang benar-benar kuat. Kehadiran Rafale, radar baru, kapal perang modern, dan berbagai sistem pertahanan lainnya membuat pihak luar berpikir berkali-kali sebelum berani mengganggu kepentingan Indonesia. Dalam situasi ini, Indonesia tetap bisa berdiri netral tanpa harus terseret ke dalam konflik siapapun. Skenario kedua adalah tekanan ekonomi yang mulai menahan langkah. Pengadaan alutsista membutuhkan biaya sangat besar, dan sebagian besar masih bergantung pada mata uang asing. Jika pertumbuhan ekonomi melambat atau tekanan fiskal semakin berat, beberapa program pengadaan bisa saja ditunda, dipangkas, atau dinegosiasikan ulang, sehingga kekuatan militer memang bertambah, tetapi tidak secepat target awal. Skenario ketiga adalah situasi yang paling rumit dan paling berisiko. Persaingan global semakin panas, sementara ruang untuk tetap netral semakin sempit. Indonesia mungkin tidak secara resmi bergabung dengan blok manapun, tetapi berbagai keputusan strategis bisa perlahan memaksa Jakarta menentukan sikap dalam isu-isu tertentu. Semakin tinggi tensi kawasan, semakin sulit menjaga keseimbangan itu.
Dan disinilah publik perlu bertanya, apakah Indonesia benar-benar siap menghadapi tekanan sebesar ini? Ketika 6 Rafale pertama mendarat di Indonesia, yang tiba bukan sekadar pesawat tempur baru. Kedatangannya menjadi penanda dimulainya babak baru dalam strategi pertahanan nasional. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia membangun kekuatan militer dengan skala yang jauh lebih ambisius dibanding era sebelumnya. Namun pada akhirnya, kekuatan militer tidak hanya diukur dari banyaknya rudal, kapal perang, atau jet tempur yang dimiliki. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apakah kekuatan itu mampu memberi Indonesia ruang untuk tetap berdiri di atas keputusannya sendiri di tengah tekanan dan persaingan negara-negara besar. Sebab tujuan utama dari seluruh investasi pertahanan ini bukan untuk memenangkan perang. Justru sebaliknya. Tujuan paling pentingnya adalah memastikan Indonesia tidak pernah dipaksa masuk ke dalam perang yang bukan miliknya.